BTD, BDN, BMN, ini BTD barang tidak dikuasai, BDN barang dikuasai negara, BMN barang milik negara. PMK dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan 178 tahun 2019. Ini masih baru peraturannya, ya, baru diupdate. Tetapi BMN dalam hal ini adalah BMN hasil penindakan, bukan BMN yang asalnya dari pembelian barang-barang milik negara berdasarkan DIPA. Bukan, ini BMN hasil penindakan ataupun pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Lalu proses mekanisme BTD, BDN, BMN adalah, kalau di sini digambarkan 1, 2, dan 3, terus ada tanda panah, BTD, tanda panah, BDN, tanda panah. Ini sebenarnya ini bukan proses yang simultan ya, Mbak ya. Dari BTD jadi BDN, jadi BMN, bukan. Ya, ini prosesnya BTD sendiri bisa, BDN sendiri langsung bisa, BTD langsung ke BMN tanpa BDN bisa, ya, BDN langsung BMN juga bisa. Gitu ya, dari membaca gambar ini ya. Ini bukan pekerjaan proses yang simultan BTD BDN, tetapi masih bisa lompat-lompat. Jadi kita lihat kriteria sendiri masing-masing, kapan saja batasan-batasan BTD itu. Ya, ini tentang barang tidak dikuasai. Barang tidak dikuasai itu berasal sebenarnya berbicara status di sini. Barang tersebut barang impor Bapak Ibu, katakanlah Bapak Ibu sebagai importir, ya, barang itu sudah masuk di TPS, tempat penimbunan sementara di pelabuhan, tetapi 30 hari Bapak Ibu tidak urus-urus. Ya, mungkin ada terkena latas atau terkena syarat yang lain, sehingga 30 hari itu tidak dikeluarkan dari TPS. Status barang tersebut oleh Bea dan Cukai itu bisa ditetapkan dengan barang tidak dikuasai. Ya. Lalu terhadap barang tersebut karena tidak dikuasai, tidak dikeluarkan dari TPB, ya, itu dipindahkan ke TPP. Lalu yang kedua, barang tidak dikuasai itu merupakan barang yang tadinya berasal dari kawasan berikat, ya, TPB, tempat penimbunan berikat, atau bahasa bonded zone yang dulu, ya, yang telah dicabut, gitu, yang telah dicabut, dan dalam tempo 30 hari setelah pencabutan, dia tidak direalisasikan ekspor atau tidak diselesaikan, baik itu BC25, penjualan lokal, ataupun dikirim BC27 ke kawasan berikat lain, atau dilakukan reekspor. Itu dia. Jadi kalau ada KB, kawasan berikat yang dicabut, itu mewajibkan 30 hari setelah pencabutan dia harus menyelesaikan barang-barang yang masih ada penangguhan biaya masuknya ataupun pajaknya. Baik itu dijual ke lokal, BC25, dikirim ke kawasan berikat lainnya, BC27, atau di reekspor dengan barang ekspor. Lalu yang ketiga, kriteria BTD adalah barang kiriman pos yang ditolak oleh penerima dan tidak dapat dikirim kembali ke luar negeri. Ya. Lalu kedua, barang kiriman pos tujuan luar daerah pabean yang mau diekspor diterima kembali dan tidak diselesaikan pemilik dalam tempo 30 hari. Ya, ini barang-barang yang bolak-balik ini yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya. Ya. Dari diagram di bawah ini ada diagram barang yang tidak dikuasai. Barang tidak dikuasai. Ya, terhadap barang-barang tersebut ada sifatnya, misalnya bahasanya barang yang busuk. Barang yang busuk atau barang yang merupakan barang larangan pembatasan, lalu ada juga barang pembatasan, lalu juga selain tersebut di atas, bukan larangan pembatasan dan lain-lain. Terhadap yang barang yang busuk, itu langsung dilakukan surat keputusan untuk dimusnahkan. Dan untuk barang yang terkena latas, larangan dan pembatasan, apabila tidak memenuhi pemenuhan latasnya, untuk barang pembatasan, dia bisa langsung dimiliki oleh negara.
Ya, terhadap barang larangan, barang tidak dikuasai tadi ternyata setelah diproses diperiksa barang larangan dia langsung menjadi barang milik negara. Ya. Terhadap barang-barang sifat tertentu kecuali latas, larangan pembatasan itu diajukan skep lelang. Ya. Namun proses lelang ini dapat diintercept 2 hari sebelum proses lelang, dapat dilakukan pembatalan BTD atau diurus untuk diserahkan kembali kepada pemilik barang. Itu, ya. Lalu usulan barang yang untuk dilelang tadi itu usulannya ke Menteri Keuangan untuk dilelang, lalu akan penyesuaian nilai atau untuk dimusnahkan atau dihibahkan atau PSP atau seperti dialihgunakan kepada pengelola lain. Ya. Ini untuk proses barang tidak dikuasai. Jadi kalau Bapak Ibu impor tidak diselesaikan barangnya atau tidak dikeluarkan 30 hari TPS, maka berstatus menjadi BTD. Ya. BTD masih bisa diurus, masih bisa. Ya. Untuk BTD di barang tidak dikuasai tersebut disimpan di TPP. TPP ada 2, TPP yang dikelola oleh pemerintah atau DJBC atau disimpan di TPP swasta. Ini pihak swasta yang melakukan pengelolaannya. Ya. Kalau disimpan di TPP pemerintah, dia masuk cukai PPN PPA pasal atau PPNBM, ya. Sewa gudang dipungut nih Pak, Bu. Ya. Lalu sewa gudang di TPS maksimal berlaku 30 hari. Ya. Lalu sewa gudang di TPP maksimal 60 hari. Biaya terkait pelelangan BTD itu dikutip biayanya. Lalu kalau di swasta sama biaya masuk cukai PPN PPA dihitung. Lalu di sewa gudang 30 hari maksimal sama, sewa gudang TPS 60 hari sama, biaya terkait pelelangan BTD dapat juga ditambahkan biaya-biaya lainnya atau biaya perawatan, biaya bongkar muat, itu semua dihitung, Bu. Kalau memang diurus maka itu dilunasi, kalau nggak diurus untuk sampai dilelang maka itu nanti dimasukkan ke dalam unsur-unsur biaya pelelangan. Ya, ini untuk BDN. BDN, ada yang mau bertanya tentang BTD, Bapak Ibu? Halo? Gimana, Pak? Halo, Bapak Ibu? Lanjut, Pak, lanjut. Ya, Belum ini ada, penting juga ya, Bapak Lanjut, Ibu, Pak. ini hak Bapak Ibu untuk namanya pengurus ekspor impor itu harus jeli, 30 hari harus diselesaikan, Pak Ibu. Ya. Kalau nggak ada BTD, kita lanjut ke barang dikuasai oleh negara. Barang dikuasai negara, kriteria yang pertama adalah barang impor merupakan barang yang dilarang atau dilakukan pembatasan impornya atau ekspornya, ya, yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, ya, kecuali ada peraturan undang-undang yang mengatakan berbeda. Contoh misalkan ibu bapak mengimpor barang sebenarnya baja, tetapi untuk mengelabui bea cukai terhadap izin-izin baja, maka kadang dimasukkan barangnya yang lain atau besi biasa ataupun aluminium. Nah, di situ ada unsur tidak memberitahukan bajanya atasnya atau dikategorikan bisa memberitahukan secara tidak benar, maka itu barangnya langsung jadi BDN dikuasai oleh negara. Nah, kriteria kedua, barang atau sarana pengangkut yang ditegak pejabat bea dan cukai. Dalam hal ini misalkan ada unsur dugaan pelanggaran, sehingga bea dan cukai melakukan penegahan artinya adalah untuk sarana pengangkut tidak boleh melanjutkan perjalanannya atau tidak boleh keluar, untuk barang tidak boleh berpindah ataupun keluar, sehingga ditegah sampai dengan menunggu keputusan pejabat yang memutuskan, ataupun hasil pemeriksaan benar barang ini merupakan unsur pelanggaran, maka dia ditetapkan untuk dikuasai oleh negara. Lalu selanjutnya, barang atau sangkut atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik tidak dikenal. Jadi karena itu kawasan pabean,
terhadap barang ataupun syarat angkut dalam rangka ekspor dan impor yang ditinggalkan oleh pemilik yang tidak dikenal langsung dikuasai oleh negara. Tahapannya mulai ini ya, kalau kita lihat diagram di bawah, barang dikuasai negara sama, kalau yang busuk itu segera dimusnahkan, memiliki sifat tertentu segera dilelang kalau memiliki unsur penerimaan negaranya. Lalu kalau dia terkena larangan pembatasan dalam hal barang latas tidak diberitahukan ataupun diberitahukan secara salah, kita cek lagi apakah memenuhi unsur pidana. Dalam hal ini bagaimana membedakan pidana sama non pidana? Maka kita lihat dari unsur niatnya, kesengajaannya atau tidak. Gitu. Kalau memang dia tidak sengaja, maka masuk kategori non pidana. Nah, ini langsung menjadi BMN ya, jika tidak diajukan keberatan 30 hari. Jadi dalam hal SPBL PDN, penetapan BDN tadi ya, itu dia bisa diajukan keberatan. Lalu kalau terbukti ada unsur sengaja, maka ini masuk kategori pidana. Barang-barang tersebut tidak jadi BMN, tetapi menjadi barang bukti yang diserahkan kepada penyidik ya, dan akan menjadi barang bukti sampai dengan putusan pengadilan yang menentukan. Itu untuk barang yang latas. Lalu barang yang hasil penegahan yang ditegak, kita cek lagi barang pidana apa non pidana. Itu tadi lagi-lagi unsur pelanggaran yang disengaja apa enggak. Barang ya, misalkan barang non latas itu diselesaikan ya tidak lebih dari 30 hari di TPP. Kalau latas bagaimana? Sama. Kalau terkena larangan pembatasan bisa masuk ke BMN atau bisa langsung dilelang untuk pemenuhan pungutan negaranya. Kalau barang latas disarankan diselesaikan sebelum 30 hari. Bisa nggak? Kalau tidak bisa direalisasi ekspor atau dimusnahkan atau penyelesaian lain. BDN-nya batal. Ya, akibatnya apa? Bisa restitusi tadi kalau ini ya. Terus misalkan barang latas, ya kalau latas berarti dia terkena bisa masuk ke BMN, ya kalau bisa dipenuhkan, kalau tidak, kalau latas bisa ke BMN, kalau ini bisa dilelang untuk barang yang dikuasai negara berdasarkan barang hasil penegahan. Bisa dilakukan lelang? Bisa. Ya. Kalau pidana bagaimana? Ya, kita cek lagi barang tersebut yang ditegak ternyata merupakan pelanggaran pidana, ya pelakunya dikenal tidak? Kalau pelakunya dikenal, maka proses penyidikannya berlanjut, diserahkan kepada penyidik ya, PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil. Ya, kalau ternyata tidak lanjut, maka selesaikan secara BDN, diserahkan pada pemiliknya kalau tidak ada kesalahannya. Kalau ada, tetap menjadi BDN, putusan pengadilan. Lalu kalau pelakunya tidak dikenal bagaimana? Pelaku tidak dikenal, ya, pemilik tidak diketahui tadi, menjadi prosesnya menjadi BMN. Lalu ada juga barang dikuasai negara tadi karena berdasarkan barangnya ditinggal, barang atau syarat pengangkut yang ditinggal oleh pemiliknya, ya, di kawasan pabean itu diselesaikan 30 hari di TPP, ya. Dengan cara biasanya kita diumumkan di kantor atau melalui media. Ya, kalau misalkan tidak, berarti menjadi BMN, tidak ada ininya, menjadi barang milik negara, tetapi kalau ada menjadi BDN-nya dibatalkan dan diserahkan kepada pemiliknya. Kalau setelah pengumumannya ternyata diketahui pemiliknya. Kalau tidak diketahui, maka menjadi barang milik negara. Ya. Terhadap BDN bisa dilakukan keberatan. Ya, maksimal 30 hari sejak tanggal pemberitahuan barang dikuasai negara, ya, diajukan permohonan keberatan, ya. Direktur KBP atas nama Menteri Keuangan memutuskan maksimal 90 hari sejak permohonan keberatan diterima menjadi keputusan keberatan, ya. BDN tambahannya bisa diajukan keberatan. Terhadap barang yang dikuasai negara ada pertanyaan Bapak Ibu,
Halo? Kita lanjut. Ya, kita lanjut terkait barang milik negara. Oke, di tempat saya ada halo. Ya. Halo? Bapak Ibu? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Kelihatan ya, Pak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Lanjut, Pak. Ya, Pak. Oke, kelihatan. Baik. Kita lanjut ya. Mulai. Terkait BTD, BDN, BMN, tadi sampai dengan BDN ya. BDN selesai, lalu kita masuk ke barang milik negara, Ibu. Apa yang tadinya barang Bapak sekarang dikuasai oleh negara yang berstatus menjadi barang milik negara, gitu Pak ya. Di sini ada peralihan penguasaan dan kepemilikan barang yang tadinya milik masyarakat ataupun importir, sekarang menjadi nyatakan barang menjadi milik negara. Ya. Memang masalah hukum di sini ada, tapi dasarnya jelas itu berdasarkan peraturan ataupun berdasarkan undang-undang yang berlaku terkait kepabeanan dan cukai. Apa sih barang milik negara itu? Ya. Sini kita susun kriterianya. Pertama adalah yang menjadi barang milik negara adalah barang yang tidak dikuasai, ya, yang tadi kita bahas pertama, barang yang tidak dikuasai, yang tadi tidak dilakukan pengeluaran barang dalam tempo 30 hari, ya, yang ternyata setelah kita ketahui ternyata merupakan barang yang terkena pembatasan dan tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak disimpan di TPP. Tuh, ya. Barangnya berupa barang yang tidak dikuasai, ternyata kena larangan pembatasan, ya, terkena larangan pembatasan dan tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak disimpan di TPP. Lalu yang kedua, barang, halo, ya, sebentar ya. Lalu yang kedua adalah barang yang dilarang untuk diekspor ataupun diimpor. Ya, kalau tadi dibatasi, sekarang yang dilarang. Itu yang untuk barang BTD atau barang tidak dikuasai. Lalu barang milik negara ini juga bersumber dari barang yang dikuasai negara, ya, berupa barang atau sarkut, itu singkatan dari sarana pengangkut ya, sarkut, barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean yang pemiliknya tidak dikenal dan tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean atau TPP. Ya. Lalu BMN juga berasal dari barang yang dikuasai negara, BDN, ya, terhadap barang yang terkena larangan pembatasan impor atau ekspor. Dan barang milik negara juga merupakan barang yang dikuasai negara atas barang atau sarkut, sarana pengangkut yang ditegah dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal. Ya, dalam hal ini mungkin misalkan di kasus cukai banyak hal, rokok-rokok yang kita tegah ternyata misalkan perbuatannya merupakan pelanggaran, ya, misalkan tidak ada pita cukai, tetapi kita temukan itu misalkan di suatu kawasan atau tempat yang kita tidak tahu siapa pemilik barangnya. Untuk itu tindak lanjutnya ditangani menjadi pelanggaran yang tidak dikenal dan menjadi BDN.
Selanjutnya adalah barang milik negara merupakan barang atau sarana pengangkut ya berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang dinyatakan dirampas untuk negara. Ya, itu yang menjadi barang milik negara yang dirampas untuk negara melalui putusan hakim. Selanjutnya proses ya penanganan barang milik negara. Yang pertama adalah apabila barang tersebut ya musnah ya. Sebenarnya kalau musnah itu artinya dilakukan penghilangan bentuk barang, fungsi barang dari yang sebenarnya, atau dilakukan pemusnahan terhadap barang-barang yang memang tidak berguna lagi atau tidak bernilai ekonomis, maka itu dilakukan pemusnahan. Lalu dilakukan yang kedua adalah lelang ya. Kalau barang milik negara hasil penindakan petugas bea dan cukai bernilai ekonomis dilakukan lelang ya. Kalau laku ya sudah selesai. Kalau tidak laku pada lelang pertama dicoba untuk dilakukan lelang kedua. Kalau di lelang kedua ternyata laku ya sudah selesai. Tetapi kalau tidak dilelang lagi, lelang ketiga ya. Dengan ketentuan lelang 1, 2, dan 3 pasti nilai harganya turun. Ya. Kalau ketiga dilakukan lelang dengan harga penurunan ketiga kalinya turun dan berhasil dilelang, maka barang tersebut selesai diselesaikan. Kalau tidak laku, barang tersebut dilakukan pemusnahan. Yang keempat, ya, hibah. Ya, hibah barang tersebut kita hibahkan misalkan ke pejabat administrasi negara yang lainnya. Kalau instansi-instansi APH, aparat penegak hukum bisa. Kalau itu hibah selesai, maka barang milik negara tersebut dipergunakan atau dihibahkan ke instansi lain. Ya, ini PSP terkait pengelolaan kita sifatnya bersama dengan hibah, kita serahkan ke instansi lain untuk dikelola lebih lanjut. Itu selesai. Dan dihapuskan. Nah, penghapusan ini biasanya terhadap barang-barang milik negara yang memang pada saat kita tangani mungkin bisa jadi hilang atau memang rusak pada saat kita urus, tapi bisa dipertanggungjawabkan, maka itu dihapuskan dari buku catatan kepemilikan barang milik negara sehingga prosesnya selesai. Ini semua ya, ini semua terkait dengan penanganan barang milik negara yang dimusnahkan, dilelang, dihibah, PSP atau dihapuskan, itu semuanya berdasarkan putusan dari Direktur Jenderal DJKN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, di mana DJKN merupakan pendelegasian wewenang dari Menteri sebagai Bendahara Umum Negara yang menangani kekayaan negara. Jadi semua hasil penindakan bea dan cukai itu ini dimasukkan ke dalam milik negara. Sehingga penanganan lebih lanjut diajukan ke Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ya, terhadap lelang-lelang tadi yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, tahap kedua ini ya sebelum ketiga dia masih bisa mungkin melakukan pemusnahan ya atau hibah atau PSP atau hapus. Sama, setiap tahapan itu masih bisa dimungkinkan untuk dilakukan penghibahan, pemusnahan, PSP atau hapus. Itu tahapan barang milik negara. Ya, selanjutnya dari PMK yang baru ini, Peraturan Menteri Keuangan 178 ini, ya, itu sebelumnya adalah penggantian dari Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 62, ya, terkait barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara. Hal-hal yang menjadi penekanan dilakukan perubahan Peraturan Menteri terkait BTD, BDN, BUMN ini. Yang pertama yaitu dari mengenai terkait TPS
dan tempat penimbunan pabean atau TPP. Nah, yang pertama adalah jangka waktu penimbunan di tempat penimbunan sementara, ya, dan penentuan awal waktu timbun. Ya, kalau dulu ini ada yang 60 hari waktunya, itu di TPS di luar kawasan pelabuhan, itu 60 hari. Tetapi sekarang semua menjadi satu, yaitu 30 hari dihitung berdasarkan data timbun di TPS. TPS di Pelabuhan Lini 1, lalu dipindahkan ke TPS Lini 2, itu tetap dihitung 30 hari berdasarkan data timbun di TPS tersebut. Ya. Lalu yang kedua, barang yang dinyatakan sebagai BTD. Ya. Kalau dulu belum SPPB, belum ada persetujuan pengeluaran barang untuk dokumen impor, ya. Kalau dulu sudah SPPB, BTD masih bisa. Tapi kalau sekarang, ya sebelum SPPB terhadap barang-barang yang 30 hari tidak dikeluarkan tersebut, masih ada ketentuan yaitu dia belum SPPB. Untuk barang ekspor, barang dimuat ke Starkut. Untuk ekspor itu barang sebelum dimuat ke sarana pengangkut. Itu menjadi BTD. Lalu pemindahan BTD dan BDN dari TPS ke TPP. TPS tempat penimbunan sementara, TPP itu tempat penimbunan pabean. Atas pemindahan barang tidak dikuasai dari TPS ke TPP, pengusaha TPS memberikan penangguhan pembayaran biaya penimbunan di TPS yang selama 30 hari tadi. Jadi untuk penghitungan biaya penimbunannya ditangguhkan terlebih dahulu. Lalu poin keempat adalah pelunasan biaya penimbunan, pelunasan biaya timbun di TPS atas pemindahan barang tidak dikuasai dan barang dikuasai negara dari TPS ke TPP, biaya penimbunan di TPS dilunasi oleh pemilik barang pada saat barang diekspor kembali atau diselesaikan. Kedua, dilunasi oleh pemenang lelang pada saat barang berhasil dilelang. Ya, ini di PMK yang 62 yang terdahulu tidak diatur untuk siapakah yang wajib melakukan pelunasan ini. Lalu kelima, definisi pengertian daripada barang tidak dikuasai untuk barang kiriman pos lebih dipertegas, yaitu barang yang tidak terkirim kepada penerima barang dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal persetujuan pengeluaran. Ini lebih tegas lagi. Lalu keenam adalah larangan bagi pemilik barang dan atau kuasanya untuk mengikuti lelang barang tidak dikuasai dan barang dikuasai negara. Ya, ini ada bedanya terkait sama lelang dalam rangka penagihan. Kalau tadi ada yang bertanya, apakah boleh ikut lagi? Kan gitu. Untuk penagihan piutang. Untuk penagihan piutang boleh aja ikut lelang, tetapi kalau untuk lelang barang hasil penindakan bea dan cukai, importir atau pemilik asal barang tidak diperkenankan untuk mengikuti lelang. Dalam hal diperoleh informasi dan dapat dibuktikan bahwa pemenang lelang adalah pemilik atau kuasanya, pengesahan sebagai pemenang lelang dibatalkan dan dilakukan pelelangan ulang. Syarat. Lalu ketujuh, ya, kewenangan barang dikuasai negara dan barang milik negara. Ya. Kewenangan menetapkan ini mulai dari kantor pusat, yaitu oleh Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, sampai dengan ke Kepala Kantor Pelayanan. Memiliki kewenangan yang delegasi dari Menteri. 8. Pengecualian lelang atas barang tidak dikuasai dan barang dikuasai negara tertentu non-lartas. Ya. Pengecualian lelang. Jadi tidak semua juga barang-barang yang BTD dan BDN bisa dilelang. Ya. Untuk barang rusak berat dan tidak bernilai ekonomis ataupun bersifat dokumen itu cukup dihancurkan. Ya.
atau bisa dimusnahkan secara langsung. 9. Ketentuan atas terhadap barang milik negara lelang, ya, pemindahan pengelolaan dan hibah. Barang milik negara yang ditetapkan peruntukannya untuk dilakukan penjualan secara lelang, penetapan status pengguna, pengelolaan atau hibah, tidak diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan di bidang impor, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, barang milik negara yang ditetapkan peruntukannya untuk dilakukan lelang atau PSP, penetapan status penggunaan, atau dihibahkan ke instansi lain, ya, itu ketentuan tidak diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan di bidang impor, ya, kecuali ada ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur tegas tentang itu. Yang tidak ada, ya, ketentuan pembatasannya tidak diberlakukan. Mengingat barang milik negara ekspor yang terkena pembatasan tersebut sudah menjadi barang milik negara yang pastinya sudah ada di wilayah NKRI ataupun daerah pabean kita Indonesia yang sudah terputus dari barang impor atau dari luar negeri. Sehingga BMN itu statusnya sudah barang lokal, sehingga DJKN dalam lelang tersebut tidak memberlakukan syarat-syarat importasi karena sudah menjadi barang milik negara. Itu materi yang bisa saya sampaikan, ya, untuk Bapak Ibu, khususnya terkait BT di BDN BMN. Ada pertanyaan atau tidak, Bapak Ibu?